Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Ramadan, Ramadan, ku mohon usah pergi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang saya hormati dan Allah muliakan. Problem dalam kehidupan ini banyak sekali. Saya dalam pertemuan ini, kajian ini tentang masalah harmonis dan tidak harmonisnya rumah tangga. Rumah tangga bisa dan tidaknya harmonis ini tergantung pasangannya masing-masing. Tergantung pasangannya masing-masing. Dan tema yang akan dihadirkan pada kesempatan ini yaitu tentang perselingkuhan. Yang betul-betul ini perselingkuhan ini di akhir-akhir ini menjadi bahan perbincangan yang sangat menarik dan sangat sentral sekali. Karena banyak di media yaitu tentang perselingkuhan yang sangat dahsyat, yang sangat mengerikan, yaitu perselingkuhan menantu dengan mertuanya sendiri. Ini sangat mencoreng ya, daripada tatanan rumah tangga yang terjadi di kalangan masyarakat, khususnya di Indonesia. Mungkin sedikit saya akan membahas kajian ini tentang perselingkuhan ini dari segi agama, ya, dari segi agama dan dari segi emosional tentang hubungan di dalam rumah tangga tersebut. Ya, yang pertama. Ini selingkuh ini termasuk salah satu nusuz ya. Kalau dalam agama dikatakan ini salah satu nusuz. Bahkan dilakukan bukan hanya seorang laki-laki, tapi perempuan pun ternyata di akhir-akhir zaman ini banyak perempuan yang menyelingkuhi suaminya, yang selingkuh dari suaminya. Jadi bukan hanya suami saja. Tidak di kota, tidak di kampung, karena sekarang sudah zamannya teknologi canggih, zamannya media, zamannya HP ya. Jadi bisa dilihat, bisa terjadi kapanpun dan dimanapun. Siapapun, bukan hanya pejabat yang banyak uang, tetapi masyarakat biasa saja bisa terjadi perselingkuhan ini di dalam rumah tangganya. Ya. Ini termasuk salah satu nusuz. Artinya apa? Ini pelanggaran di dalam rumah tangga, pengkhianatan di dalam rumah tangga. Kenapa saya bilang pengkhianatan di dalam rumah tangga, perselingkuhan ini? Karena rumah tangga ini diawali dengan akad pernikahan dibangun dengan perjanjian yang sangat sakral. Di depan wali, di depan penghulu, di depan saudara semuanya, para saksi sudah ikrar. Ya, sudah ikrar seorang suami untuk menjadikan pasangan hidupnya sebagai istrinya. Ya. Kemudian dikhianati dengan perselingkuhan. Makanya ini adalah pengkhianatan akbar. Ya, pengkhianatan yang sangat besar. Karena sudah melanggar perjanjian yang sakral, mitsaqan ghalidho, kata Allah di dalam Al-Qur'an. Perjanjian yang sangat sakral, perjanjian yang sangat berat, perjanjian yang diabadikan di dalam Al-Quran, salah satunya adalah pernikahan. Makanya jangan dikhianati. Tapi kok malah terjadi? Di akhir-akhir zaman sekarang, di era canggih sekarang, di era modernisasi sekarang, bukan hanya di kota, bukan hanya di kampung, perselingkuhan ini terjadi. Nah, kita ambil ya. Kata daripada perselingkuhan itu dari kata apa? Ternyata bahasa Jawa ya. Kalau dilihat dari kamus besar bahasa Indonesia, perselingkuhan itu adalah satu dengan arti kata curang. Betul kan?
Kalau suami yang namanya selingkuh pasti dia mencurangi istrinya, curang kepada pasangan hidupnya, ya. Atau sebaliknya, istrinya yang selingkuh, maka si istri tersebut sudah curang terhadap suaminya. Yang kedua, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perselingkuhan itu diartikan dengan ketidakjujuran dari pasangan satu sama yang lainnya. Suami sudah mulai tidak jujur kepada istrinya, baik di dalam perkataannya, baik di dalam keuangannya, baik di dalam HP-nya dan lain sebagainya, maka itulah terjadi ketidakjujuran. Dan banyak sekali, masya Allah, tabarakallah. Kalaupun ini terjadi kepada kita semua, kita tinggal bertobat saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudahlah, jadikanlah istri kita bidadari, jadikanlah istri kita permaisuri, jadikanlah istri kita segala-galanya. Ya, kalau pingin kita puas, pingin istri lebih cantik, lebih glowing, lebih segalanya, nantilah. Kalau toh kita betul-betul rumah tangganya enjoy, rumah tangganya taat aturan Allah dan seperti rumah tangga Rasulullah, sudahlah nanti di surga Allah. Pingin yang bagaimana ada di sana. Tapi kalau ini terjadi, maaf punten sekali lagi, siapapun jangan merasa kesindir, ya, baik suami, baik istri, dimanapun berada, di kota, di desa, di kampung dan lain sebagainya, mau di perkantoran, mau di mana aja, ya, mau di komunitas dan lain sebagainya, punten. Ketika ini terjadi perselingkuhan, sudah hilang, ya, sudah hilang. Ya, ini dikhawatirkan. Kenapa? Karena perselingkuhan ini kembang benih-benih daripada perzinahan. Ya, mau diaku mau tidak, perselingkuhan ini benih-benih daripada perzinahan. Minimal kita, bukan minimal, ini sudah termasuk dosa yang sangat luar biasa. Di dalam kitab Sulamut Taufik dijelaskan, bahkan di dalam Al-Quran pun dijelaskan kita harus menjaga pandangan mata kita. Di dalam Sulamut Taufik dijelaskan termasuk ma'asil ain, dosa mata. Pertama, ya, dengan kita janjian dengan selingkuhan kita, kan bukan muhrimnya, berarti kita sudah dosa mata, pegangan, sudah dosa tangan. Takutnya zina-zina yang terbesar terjadi. Makanya ini yang dikhawatirkan. Ya. Kemudian Rasulullah SAW bermimpi. Ya, ini buat azab bagi para selingkuh. Wahai para peselingkuh, peselingkuh, baik suami maupun istri, ya. Istri punya yang lebih baik daripada suami di kantornya, di tempat kerjanya, di WA grupnya, di kalangan arisan dan sebagainya, punten, umpamanya gitu kan. Suami pun sama. Sekarang sudah tidak bisa ditutupi dengan teknologi yang canggih ini. Apalagi seperti selebritis, public figure yang lain. Sudah nemrak, sudah jelas perselingkuhan itu langsung, ya, ditayangkan di televisi, ditayangkan di HP, ditayangkan di media-media yang lain, di koran dan lain sebagainya. Tahu seorang kiai ini berselingkuh dengan anu, seorang artis ini berselingkuh dengan anu, seorang pengusaha berselingkuh dengan anu. Terus ada pertanyaan dari para kaum selingkuh. Waduh, dari para kaum selingkuh, boleh nggak sih selingkuh? Boleh nggak sih selingkuh? Ini mungkin harus dijawab. Ya, jawabannya ada boleh, ada tidak. Boleh nggak selingkuh? Kalau menurut agama, tetap itu termasuk nusuk, tidak boleh, ya, tidak boleh karena mengkhianati perjanjian dalam pertikahan, tidak boleh sama sekali. Tapi kan aku ini gini dan lain sebagainya, ya. Nah ini makanya di dalam kitab Buku Durujen karangan Imam Nawawi, karangan Syekh Nawawi, ya, Syekh Nawawi Al-Bantani dijelaskan bagaimana supaya rumah tangga harmonis, gitu kan? Idza nadar kasarroska, ketika dipandang suami memberikan kesejukan, ketenangan, bahagia, senyum, ngegelenyung, imut dan lain sebagainya. Memberikan yang terbaik, saling perhatian kepada pasangan hidupnya, insyaallah. Ya. Karena perselingkuhan ini terjadi biasanya karena saya baca-baca biasanya, ya, hampir 60% ke sana, usia 35-40 ke sana. Ini perselingkuhan terjadi, ya, baik kalangan laki-laki para suami maupun kalangan para perempuan atau para istri. Nah ini, jadi kalau bertanya boleh enggak? Ya tidak boleh, ya, kecuali
tetapi kecuali ini tetap jangan sampai selingkuh. Tetap yang namanya selingkuh itu curang, yang namanya selingkuh itu tidak jujur, yang namanya selingkuh itu tidak berterus terang, yang nama selingkuh itu adalah korup. Tetap ini khianat. Ini khianat. Terus apa faktor yang menyebabkan terjadinya perselingkuhan di dalam rumah tangga? Mungkin banyak sekali, ya. Salah satunya adalah ketidakpuasan secara seksual. Ini ya salah satunya kenapa bisa terjadi perselingkuhan di antara suami dan istri. Salah satunya adalah penyebabnya yaitu ketidakpuasan tentang hubungan, tentang seksualitasnya. Ini tidak merasa puas satu sama lain. Suaminya tidak merasa puas dengan istrinya, istrinya tidak merasa puas dengan suaminya. Kirain sebelum menikah dibayang-bayang gini-gini, pas udah menikah ternyata suaminya gampang loyo, suaminya gak kuat, suaminya gak ada tenaga, suaminya malu-maluin. Tahu gini mah mendingan gak jadi. Ada yang seperti itu. Ya sama, laki-laki juga punya prasangka bahwasanya pasangan hidupnya si istri tersebut bisa memuaskan secara seksual. Ternyata pas pas nikah terus hubungan intim ternyata tidak merasa puas. Tidak merasa puas dengan pelayanan seksual seorang perempuan atau seorang istrinya. Ini bisa menyebabkan atau menjadi pemicu tentang adanya perselingkuhan. Kan ada bahasa gini. Jadi rumput di luar sana atau rumput tetangga ini lebih menggoda daripada rumput sendiri. Gitu kan? Itu artinya apa? Ya itulah, karena belum mencoba yang punya orang mungkin seperti itu. Ya, karena belum mencoba yang punya orang, karena belum mencoba perempuan lain, akhirnya merasa terganggu, merasa ingin memiliki, ingin menjadikan dia itu sebagai istri atau ingin menjadi dia itu pemuas seks. Ya. Nah ini yang dikhawatirkan. Jadi makanya di Islam itu diatur, jaga baik-baik tubuh harus kuat sama. Ya, di Islam baik di medis kesehatan, jaga tubuh, kesehatan tubuh. Makanya perbanyak vitamin atau perbanyak mengonsumsi hal-hal yang memang bisa menyegarkan badan kita. Banyak minum madu. Saya mah pingin jamu kuat. Saya mah banyak makan telur, ya mentah, telur bebek, ayam dan lain sebagainya. Silakan kalau memang itu memang untuk memuaskan secara seksual ya terhadap pasangannya masing-masing. Tidak ada apa-apa, ya. Ya. Punten-punten, bahkan ada yang beli sekian untuk memuaskan pasangannya. Gak apa-apa kalau memang itu untuk istrinya ataupun istrinya untuk suaminya, gak apa-apa. Bahkan ada istri yang super sangat luar biasa supaya dia merasa puas, dia sajikan khusus buat suaminya. Dia mungkin searching apa dan lain sebagainya, teman-teman nanya ke teman yang sudah nikah gimana nih supaya suami gini-gini. Udah kamu bikin ini, akhirnya suami nggak tahu diminum, dicekok lah suami, istilah kata suaminya dicekok. Ya, jadi dia puas di dalam rumah tangga, di dalam hubungan intimnya. Ini yang memicu adanya perselingkuhan. Ya. Kemudian di zaman sekarang ini kenapa perselingkuhan terjadi? Ya, salah satunya tadi adalah tentang seksualitas. Ya, seksnya tidak tersalurkan secara puas. Kemudian karena memang lelah, kondisi badan capek dan lain sebagainya. Ini bisa memicu ya kerja berat, kemudian disibukkan dengan kerjaannya, itu bisa instingnya, mindsetnya itu bukan ke sana. Jadi karena memang capek, lelah kerjaan, jadi bukan fokus ke hubungan ranjangnya. Makanya kenapa seorang istri tidak merasa puas dengan pasangannya di dalam seksualnya, berhubungannya karena itu. Mungkin karena capek suami dan istri pun harus lebih jeli tahu kondisi suami seperti apa, ya, kondisi suami seperti apa. Jangan sampai dengan kejadian seperti itu mengakibatkan dia selingkuh dengan laki-laki yang lain di luar sana. Kemudian yang menyebabkan perselingkuhan itu ada apalagi, yaitu tentang tidak
terpuaskannya secara emosional, dingin. Di rumah tangga teh dingin, tidak ada sentuhan. Suami tidak ada sentuhan kepada istrinya. Boro-boro kalau ada kata manja, sayang, gimana hari ini sayang, gimana udah ini dan lain sebagainya. Boro-boro dibawa shopping, boro-boro dibawa healing, nu aya dibawa ngahuleng dan lain sebagainya. Ya jadi pusing, pusing. Emosional dia itu dingin gitu kan. Tidak ada jawaban dengan kata-kata yang sangat luar biasa, atau tidak ada sentuhan dari perkataan, sentuhan dari fisik dan lain sebagainya. Ya, ini bisa menyebabkan datangnya perselingkuhan. Oh, saya muda aja lah, yang di luar gini dan lain sebagainya. Ya. Kemudian seringnya berpisah jauh antara suami dan istri. Ini pun bisa memicu adanya perselingkuhan. Mungkin saya hanya mengajak ini aja dan saya menyampaikan kepada semua, mungkin sudah pada tahu lah ya, yang menyimak kajian ini tentang tentang hiruk pikuk atau menghadapi di dalam rumah tangga ini banyak masalah, godaan dan lain sebagainya. Dan ini semuanya yang disampaikan, semua yang menyimak pasti mengetahui alasan dan sebab bagaimana selingkuh ini bisa terjadi. Ini yang merasakan kita aja semua, kita aja yang menyimak atau kita aja yang pernah yang pernah melakukan hal demikian, dan memang di rumah tangganya seperti itu tidak kondusif dan lain sebagainya. Tidak kondusifnya akibat apa? Banyak hal tidak kondusif dengan yang pertama tadi seksnya tidak memuaskan, di kamar tidak memuaskan, atau berhubungan intimnya tidak memuaskan, kemudian tidak ada emosional di dalam rumah tangganya dan lain sebagainya. Itu bisa memicu ya. Kemudian dengan jarak jauh, suaminya di Kalimantan, suaminya di Sulawesi, atau suaminya di luar kota atau di luar negeri, itu bisa menyebabkan perempuannya ditinggal sekian tahun, yang datang cuma duitnya saja, jasadnya nggak datang. Itu pun bisa memicu. Uang bukan segalanya, punten maaf. Ketika istri dikasih uang terus sama suaminya kerjanya di luar kota atau di luar negeri, gaji 20 juta, 30 juta sebulan, istrinya bisa jadi dia mencari laki-laki yang lain. Karena apa? Yang datang itu bukan jasad, bukan diri, bukan suami, tapi uangnya. Bisa jadi kalau istrinya tidak solehah, bisa jadi ini memicu adanya perselingkuhan Kemudian punya problem lah pribadi, masa lalu, ini bisa menjadi pemicu perselingkuhan. Dengan tidak ketemu sekian tahun dan lain sebagainya, akhirnya ketemu di WA, ketemu di Facebook, apalagi zaman canggih teknologi sekarang, ini bisa terjadi. Intinya apa? Kajian ini atau pertemuan ini saya hanya mengajak saja, saya hanya mengajak introspeksi saja. Kalaupun memang terjadi kepada kita semua, kalaupun memang ini terjadi kepada muslimin muslimat yang menyimak kajian ini, mohon dan tolong kita yuk tobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan cari kepuasan yang tidak halal. Udahlah yang halal-halal saja. Kalaupun pingin puas, kita menanti mudah-mudahan kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan di sana, kenikmatan yang hakiki di sana. Allah berikan kepuasan, kenikmatan ketika kita ada di dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada merasa yang tersinggung dengan kata-kata saya ini. Saya cuma mengajak dan sadar diri bagi kaum istri, kaum suami, kalaupun memang ini terjadi dan bahkan akan terjadi kalau satu sama lain tidak memahami Kalau istrinya soleha, suaminya soleh, dan dia tahu karakter satu sama lain, tabiat satu sama lain, guyonan satu sama lain, tidak akan terjadi. Insya Allah tidak akan terjadi. Kalaupun sudah terjadi, sudahi, cukup sampai di sini, tidak boleh dilanjutkan. Kenapa? Saya melihat salah satu riwayat baginda Rasulullah SAW bermimpi. Ketika Rasulullah bermimpi, dia melihat ada satu wadah guleng, panci lah kalau bahasa kita Jadi di dalamnya itu air mendidih, dikasih api, di bawahnya api, kemudian air mendidih di dalam wadah tersebut.
Akhirnya dilihat ada seorang laki-laki, ada seorang perempuan. Ya, di dalam wadah tersebut airnya mendidih, ada laki-laki dan perempuan yang dia kena air panas tersebut. Akhirnya Rasulullah SAW bertanya kepada malaikat Jibril dan Mikail, ya Jibril, Mikail, itu siapa yang ada di wadah tersebut kemudian dikasih air mendidih? Ya, di dalam wadah airnya mendidih. Siapa itu? Malaikat Jibril, Mikail menjawab, mereka adalah orang-orang yang betul-betul melakukan hubungan yang tidak halal. Na'udzubillah min dzalik summa na'udzubillah. Jangan sampai kita keterlaluan dan terus-menerus. Saya mohon ya, dengan adanya kajian ini, ya kajian ini tidak ada unsur, ya tidak ada unsur menyinggung satu sama lain, karena ini memang sudah menjadikan salah satu fenomena ya di akhir-akhir zaman ini, menjadikan perbincangan yang sangat hangat, ya perbincangan yang sangat menarik ya untuk dibahas. Makanya jangan sampai terjadi. Nauzubillah min dzalik, ada menantu dengan mertua, ya ada keponakan dengan suami istri dan semua. Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai terjadi. Cukuplah, cukup. Coba kalau iseng-iseng gimana? Ya kalau iseng-iseng sih boleh, apalagi sama temen-temennya iseng-iseng boleh lah, tapi jangan masuk ke hati. Ya, kayak di grup-grup gitu kan, punya grup SMP, punya grup SMA, punya grup kuliah, punya grup kantor, punya grup itu, ini. Di situ kan bukan cowok semua, ada perempuannya. Kita suka heureuy banyol, mencoba sasuna banyol jangan sampai masuk ke hati. Kalau sudah tersentuh hati, udah, hati ini sangat luar biasa. Hati ini kalau tersentuh dengan merasa aman, nyaman, tersentuh dengan kata-kata indah, pujian dan sebagainya, maka hati yang lunak ini akan berserah diri, sadrah diri. Akhirnya dia akan tertarik ya. Mungkin cukup sekian, mudah-mudahan yang menyimak kajian ini, yang menyimak perbincangan ini, saya mohon maaf sekali lagi, bukan semata-mata saya menyinggung kepada semua yang menyimak, tetapi semata-mata yuk introspeksi diri. Cukup kalau memang ini terjadi, cukup sebatas di sini saja. Marilah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khalqi Muhammadin sayyidil ummi wa alihi washabihi wa baraka wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan, Ramadan, Ramadan.